Tapi sebelum take video, Nurni udah bilang gini, Bang, aman gak ya Bang? Bang, kok saya deg-degan katanya. Halo Bang Chandra. Ya jadi gue Nurli sebagai produser di Lentera Malam. Waktu itu kan memang kita lagi syuting. Bang Chandra bawain podcast cerita tentang soal korban mutilasi. Di sela-sela saat syuting tuh aku sempet kayak copot headphone aku sebelah gitu karena ada suara yang ganggu dan bikin aku takut sih. Selesai syuting, take video, Nur bilang gini, Bang, lihat nggak? Saya bilang ini pengalaman pribadi saya yang sangat membekas. Dan ada satu komen Bang. Kenapa tuh? Komen yang ternyata di kejadian 2008 itu di 2016 namanya sama Bang. Boleh nggak Bang kita baca bareng-bareng? Oh boleh. Ada screenshotnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu, gue menyaksikan satu podcast di podcast besar, yaitu Lentera Malam. Ternyata di balik dari syuting tersebut ada kisah-kisah yang ganjil. Makanya kali ini gue akan angkat cerita tersebut. Siapa lagi narasumbernya kalau bukan Om Jin. Halo Om Jin. Halo. Om, ini tuh apa sebenarnya yang terjadi Om? Ya unik juga nih, cerita pengalaman saya unik juga kan, masalah Atika. Oh. Saya nggak pakai samaran kok di sini. Kalau di di Lentera Malam saya pakai nama samaran, dan itu ada historisnya juga. Oh, ada keganjilannya juga. Akhirnya ya banyak ya keganjilan sebelum saya take video. Di 10 hari atau seminggu sebelum take video, terus sampai saya take video di dalam ruangan itu banyak keganjilan, dan setelah take video juga ada. Oh ada, tahan dulu Bang, tenang nih, sabar. Buat temen Balai Misteri ini yang penasaran sama ceritanya Om Jin atau Bang Chandra, jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel Balai Misterinya, biar Balai Misteri ini bisa menyajikan cerita horor sekaligus ada edukasinya. Karena setiap manusia pasti ada perjalanannya dan setiap manusia pasti ada pelajarannya. Kita langsung masuk ke Kupas Misteri. Sebenarnya cerita saya udah habis. Cerita saya udah habis. Jadi apa yang mesti saya ceritakan gitu kan? Tahu-tahu saya dihubungi Hari, Bang, bisa nggak gini. Kebetulan saya memang sedang ada pembicaraan masalah video ini sama pihak Lentera Malam. Dan akhirnya dia video call kan? Iya. Video call sama Bang Jamal. Boleh nggak gitu pakai nanti menyebutkan Lentera Malam di sini? Kata Bang Jamal, nggak jadi masalah Bang. Katanya embat aja katanya. Alhamdulillah. Luar biasa Bang Jamal. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Bang Jamal, Bang Adit, dan segenap kru-krunya Lentera Malam tuh udah membolehkan kita ngangkat cerita di balik layar Lentera Malam ini ya Bang. Iya. Makanya saya bingung, aduh cerita apaan nih di Balai Misteri kan? Punyanya Heri nih. Oh mau ngangkat itu, oke boleh dah. Akhirnya dapat izin kan. Gini, Ri.
sebelum saya take video 10 hari atau seminggu lah gitu. Saya lagi kumpul tuh sama Bang Andi Bogel, ya kan, Bang Arfi dari Jelajah Malam, Kamona dari Jelajah Malam, Bang Dwi. Ya, kalau Bang Bogel tuh dari Suara Misteri. Iya, pernah kesini juga. Oh, pernah. Pernah. Gitu. Luar biasa tuh orangnya tuh. Baik. Saya udah anggap saudara, abang saya, sahabat. Nah, saya buka pembicaraan, gue punya cerita ini loh. Gitu. Terus, tapi udah di tag sama Lentera Malam. Wah, cakep nih katanya. Tapi horornya tipis-tipis, seremnya. Sebab ya saya sendiri nggak bisa ketika ketika saya di podcast untuk nakut-nakutin orang, nggak bisa nakut-nakutin penonton. Saya paparkan tuh cerita masalah Atika, ya kan. Udah gitu dilalah Bang Andi Bogel nih ke depan, entah dia mau ngadem, entah tuh dia mau beli rokok tuh ke depan tuh. Nggak lama masuk. Gila katanya. Gue ngeliat cewek diri di depan pintu gitu. Kayaknya nih yang lagi kita omongin datang, kata Bang Bogel. Dialihkan sama Kamona tuh. Udah gitu, bukan gitu. Saya tahu itu dia karena Kamona nih orangnya peka. Jadi nggak mau ada rasa ketakutan apa yang berlebih. Itu luar biasa, Kamona langsung belokin. Tapi tetap kita membicarakan masalah itu. Sudah sampai pagi apa segala macam. Besoknya saya pulang ke Pandeglang. Setelah itu saya pulang, istri nih bilang sama saya, ya, bau bangke di rumah. Ya, coba cek. Nah semalam itu saya lagi membicarakan yang ceritain pengalaman saya kan. Saya ke atas tuh kan ada langit-langit, internet itu ada lubangnya, itu saya senter itu nggak ada bangke. Dan pas saya datang itu nggak bau bangke. Oh, jadi sebelum abang datang itu Bau, istri bau. Abang datang baru nggak ada? Nggak bau. Segitu. Oh ya, setelah itu malamnya kan saya tidur kan berdua kan sama istri itu kan. Tahu-tahu saya dijatuhkan tuh belatung 3. Ada videonya tuh. Tuh seminggu sebelum saya take video. Ya saya nggak berpikir itu ada benang merahnya ke situ lah, nggak berpikir lah. Gitu. Yang saya ini ya ganjil aja begitu. Pas saya membicarakan masalah itu dan kejadian di rumah bau yang kurang sedap. Setelah itu dihubungin, Bang, tag-nya tanggal sekian nih, jam sekian-sekian, kata si Nurli nih, krunya Lentera Malam. Datanglah saya. Jam 2 saya datang tuh. Ngobrol-ngobrol, take video. Tapi sebelum take video, Nurli udah bilang, Bang, aman gak ya, Bang? Terus sebelum saya datang juga si Nurli nih WA, Bang, kok saya deg-degan katanya. Iya, kok bisa? Nggak tahu, itu perasaan dia. Nah, nanti kan ada voice note-nya dia tuh. Oh, iya. Udah ngirim kan. Halo Bang Chandra. Ya jadi gue Nurli sebagai produser di Lentera Malam. Waktu itu kan memang kita lagi syuting. Bang Chandra bawain podcast cerita tentang soal korban mutilasi. Sebagai produser kan aku itu memastikan di monitor ya audio aman dan kamera aman gitu. Jadi aku pakai headphone gitu. Nah di sela-sela saat syuting tuh aku sempet kayak copot headphone aku sebelah gitu karena ada suara yang ganggu dan bikin aku takut sih, suara cewek gitu. Tapi aku coba untuk ya udah biasa aja, mungkin
karena sugesti atau gimana, karena sebelumnya aku memang udah dengar cerita karbon mutilasi ini kan, emang serem banget, entah itu sugesti atau apa, jadi aku kayak coba hirauin aja. Tapi ketika video itu diupload, ternyata banyak juga komentar dari netizen atau subscriber Lentera Malam yang denger suara perempuan juga. Gak tahu sih itu kebetulan aja atau gimana, tapi waktu pas aku denger di headphone tuh lumayan lama juga sih suara perempuan ini tuh adanya, tapi kayak gak jelas gitu suaranya, bukan yang kayak dia menyampaikan sesuatu, enggak sih, cuman kayak suara-suara perempuan aja gitu. Opening lah, Bang Jamal. Terus pas opening, saya mulai bercerita. Setelah sampai selesai, itu Nurli itu si Nuri. Ini yang saya pakai nama samaran nih. Jadi kan, Bang samarin namanya jangan Atikah gitu. Terus saya bilang siapa ya? Di depan ada Nuri. Oh, Nur aja. Oh Random. iya. Bener, random jadinya. Random, nggak ada saya punya settingan, nggak ada, itu random. Boleh tanya Bang Jamal dan Nurli. Itu random. Udah Nur aja. Lebih enak kan gitu, saya lebih familiar nama Nur gitu. Udah selesai syuting, take video, Nur bilang gini, Bang, lihat nggak headset? Dia bilang, itu dia nggak pakai begini nggak, tetapi di telinganya, di belakang telinga dia pakai. Oh, jadi begini aja nih ya? Iya, dia kan di sini saya ambil take video, di belakang kamera tuh, di depan layar monitor itu si Nur untuk mengamati saya dan mengontrol suara saya apa segala macam. Dan ternyata di menit tertentu dia mendengar suara wanita. Dia bilang gini, Bang, lihat nggak headset saya gituin, saya dengar suara cewek Bang. Masa si Nur? Iya. Aman gak sih Bang? Ya, insya Allah aman, saya bilang. Ke bawah tuh. Nah udah ke bawah, ngobrol pulang lah saya. Kan kemarin dengar katanya 2 kali take Bang. Oh iya, 2 kali take video ya. Karena yang satu gagal karena ada teknisnya nggak ya, ada aja hambatannya. Jadi gini, saya 2 video diminta oleh Lentera Malam, nih 2 video. Tadinya video ini dulu yang mau ditayangkan, video cerita saya ya. Terus di situ nyambung, nanti nih Bang Chandra akan membawakan kisah ini, gitu. Dan ternyata yang ditayangkan cerita Atikah dulu. 2 take video tuh beda cerita. Beda cerita. Dan take pertama yang akan melanjutkan ke Atikah ini 2 kali take. Berarti ada sangkutannya, ada kaitannya. Ada, karena video itu menjelaskan bahwa nanti saya akan bercerita masalah Atikah. Tapi itu ntar aja diangkatnya biar sama Lentera. Iya, saya nggak cerita masalah take video yang pertama, yang seharusnya tayang pertama. Nah, setelah itu saya pulang kan, nggak ada pikiran macam-macam. Jelang 3 hari setelah saya take, saya mimpi tuh. Mimpi ketemu, ya nggak ngobrol. Mimpi saya bilang, ini mah kembang tidur. Saya nggak pikirin gitu. Ya mimpi dia cuman senyum, mukanya bagus, penampilannya bagus, nggak menyeramkan Atikah. Gitu. Mimpi senyum gitu dari kejauhan. Gitu. Tahu-tahu saya bangun, astagfirullahaladzim. Mungkin kebawa emosi saya. Maksudnya gimana ya? Saya bilang cerita ini adalah cerita yang paling membekas. Pantes abang tuh ngebawa ini kayaknya, dapet banget ini film. Jadi gini, saya nggak ada settingan bahwa nih mimik mukanya harus begini, ngomongnya harus ini, nggak ada tuh. Dan nggak diarahkan juga kan? Enggak. Dan Nurli juga nggak nggak menanyakan bagaimana detailnya cerita pengalaman saya masalah Atikah ini. Cerita pengalaman, enggak.
Dia bilang, saya ada cerita gini, garis besarnya udah, enggak detail. Dan saya enggak masalah intonasi suara saya dan apa namanya raut muka saya itu enggak diatur. Memang udah ya, saya bilang ini pengalaman pribadi saya yang sangat membekas sehingga saya terbawa. Makanya ada komentar penonton atau netizen bilang, Bang Chandra beda ya katanya, kayaknya serius apa segala macam, beda sama yang video-video saya di channel-channel yang lain gitu, pembawaan saya yang selalu gimana sih? Ya kan ada salah satu video tuh tadi kita tonton kan, saya cerita sedih aja masih ada yang bilang kocak kan. Iya masih ada yang bilang saya cerita sedih tuh, saya apa namanya kehilangan salah satu sahabat dekat saya yang udah jadi saudara, tapi masih ada aja komen yang bilang saya tuh lucu. Itu bedanya Bang, makanya pas diperhatiin kok giliran yang ngebawain cerita ini tuh nggak ada yang komen lucu. Iya, bukan cuman itu Bang, ngebawainnya juga bagus gitu kan. Iya, memang dan runut gitu. Bang Jamal sendiri bilang top yang lagi Atika, bagus katanya. Iya, bener Bang, iya kalau bagus lah, gitulah, gitu. Wah, saya nggak ambil pusing lah kan. Sudah tuh, setelah beberapa hari tayang dah tuh kan. Mulai saya terjadi keanehan. Ada nanti screenshotnya ditampilkan saja tuh. Siap. Keanehan-keanehannya. Dan luar biasanya penonton di Lentera Malam itu jeli-jeli. Saya aja nggak ngerasa dan nggak jeli gitu. Jadi gini, pas dalam tag video ternyata memang netizen itu banyak yang komentar bahwa dia mendengar suara wanita. Sedangkan di dalam studio tersebut itu cuma ada si Nur yang namanya saya pakai buat samaran Atika. Gitu kan, itu nggak ngomong apa-apa, malah dia juga mendengar, dia takut headphone-nya kebelakangin, nggak mau dengar suara wanita itu pertama. Banyak itu yang nanti kalau bisa nih komen-komenannya di screenshot aja kan gitu, atau saya kirim, itu banyak yang ngomong itu kalau nggak salah di menit 35 atau berapa tuh, itu terdengar suara wanita. Saya lebih teliti lagi, saya pakai headset kan, lebih apa namanya, lebih tajam lagi suaranya. Memang ada, dan suaranya percis. Percis dengan? Percis yang saya ngobrol pada waktu tahun 2008. Percis sama. Percis suaranya. Saya masih ingat, saya bilang ini pengalaman saya yang paling membekas. Dan ada satu komen Bang. Kenapa tuh? Komen yang ternyata di kejadian 2008 itu di 2016 namanya sama Bang. Oh iya, gini. Boleh nggak Bang kita baca bareng-bareng? Oh boleh. Ada screenshotnya saya. Ini aneh juga nih. Saya jelaskan sekali lagi bahwa saya memilih nama samaran Nur itu random, acak, karena di depan saya ada Nurli. Saya manggilnya Nur. Untuk memperlancar saya supaya nggak kepleset menyebut Atika, saya menyebutkan menyamarkan ke Nur. Gitu. Narasumber lain pasti tahu si Nur ini ya. Tahu lah. Jadi nggak mungkin direkayasa ini. Enggak. Ini saya coba spill ya. Nah ini, boleh dibaca nih. Yang komen siapa boleh dibaca. Boleh Bang. Ya. Ini semua ya Bang ya. Iya. Oke. Namanya Aspowaru. Terus komentarnya peristiwa 17 Januari 2008. Korban Atika
Setiani. Ini digaris bawahi. Pelakunya Jaki Afrizal. Terus 8 tahun kemudian itu peristiwa 10 Mei 2016. Korbannya Nur Setiani. Pelakunya Kusmadi alias Agus. Ya. Sama-sama Setiani. Nama belakang tuh. Korban cinta terlarang hamil di ya gitu. Apakah ini dejavu atau realitas paralel? Iya. Ini ya, merinding tuh saya tuh. Iya, saya terus terang kan namanya yang kedua Nur Setiani. Saya milih nama Nur itu saya bilang random. Bisa ya Bang? Iya. Jadi video ini nggak terlalu serem bagi saya. Nggak nyerem-nyeremin orang. Yang bikin seram ini netizen yang komen. Dan netizen ini kayaknya benar-benar cerdas sekarang tuh ya. Cerdas dan jeli. Contoh ketika di menit berapa tuh, nanti di spill aja gitu, cuplikan videonya tuh dan komentar-komentarnya ditampilkan aja gitu. Itu hordeng bergerak sendiri. Logikanya saya di dalam studio saya ngerokok. Nggak ada yang namanya kipas angin. AC pun matikan tuh. Karena saya ngerokok. Jadi nggak ada udara berembus. Itu agak gerah memang. Iya. Ya kan? Nah, itu bergerak beberapa kali itu bergerak sendiri. Nah, ini uniknya lagi nih. Saya kemarin nih membahas ini tag kita kedua kali ya. Iya, kedua kali nih kita tag. Pertama kita tag bukan kurang bagus ya. Ya lumayan gitu, tapi belum izin oleh pihak Lentera Malam dan sudah diizinkan kita tag kedua. Dan ketika kita tag, Hari sendiri perasaannya gimana? Ini hostnya langsung ya, gimana dan melihat apa? Kali ini tag kedua saya tidak mau melihat orangnya Bang. Iya, tag kedua makanya kita di dalam. Tadinya iya malam kita tag kedua, tag pertama itu di luar itu jam 1 malam. Iya. Hatinya baik bro. Ya kan Jin, ada yang taat ada yang enggak. Tuh kan lu mulai kan. Enggak, dingin Bang. Oh dingin. Biasanya dingin dulu baru merinding. Enggak, ini dingin doang. Sini saya ini kayak basah, dingin gitu. Jadi nggak konsen lah. Iya, makanya ya Adi juga kan Bang, ada cewek kan. Iya, kan saya bilang ya kayaknya gimana ya? Kalau disebut sering hadir sangat ganjil bagi saya. Pertama ada suara wanita, kedua kayak pengambilan nama Nur. Saya nggak ada niat untuk, dan saya nggak baca artikel untuk. Saya nggak tahu tahun 2016 itu ada yang dimutilasi juga namanya Nur Setiani. Saya nggak tahu. Itu kasus bukan, saya nggak tahu kasus 2016. Karena 2016 sendiri saya udah nggak di rumah sakit tersebut. Dialihkan tugas saya di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Oh gitu. Jadi beda ya, beda rumah sakit. Beda. Dan nggak mungkin juga tahu informasi rumah sakit yang di sebelumnya kan? Nggak tahu saya. Nah, saya kan tag video untuk yang sebelum itu kan, kemarin tuh yang hari video call langsung sama Bang Jamal gitu. Ya kita membicarakan keanehan itu. Saya, Bang Jamal dan Nurli. Dan Nurli sendiri, waduh, gimana ya Bang? Perasaan gak enak. Yaudah saya bilang nggak apa-apa. Alhamdulillahnya sosok yang menyerupai Atikah ini ketika dia datang menemui saya atau orang lain, sosok yang tidak menyeramkan.
tapi dengan sosok yang bagus. Ya dalam video saya ya kan dia mengasih solusi. Dia bilang kalau misalkan abang punya masalah, keluar dulu dari masalah, selesaikan masalah itu dari luar. Itu bener bang. Dan ada lagi komentar. Terima kasih Bang Chandra. Saya punya masalah, saya ngikuti metode itu dan berhasil katanya. Dalam pikiran saya bukan terima kasih mas saya, matikan terima kasihnya. Dan filosofi yang kedua yang berat nih, ya. Lelaki hebat itu bukan istrinya 2, 3, atau 4, tapi yang istrinya 1 dijaga sampai akhir. Jadi seakan-akan dia menutup, mengkanter saya supaya jangan berbuat itu. Gitu. Tuh alhamdulillah tuh filosofinya tuh luar biasa dia. Di situ saya ambil pelajaran sampai sekarang nih kita podcast di sini, ngobrol di sini, bahwa tidak selalu jin korin itu jahat. Tidak selalu jin itu menampakkan dirinya dengan sesuatu yang menyeramkan. Jin yang menyerupai jin korin yang menyerupai Atikah ini memperlihatkan sosoknya dengan sesuatu yang seram. Kecuali ibu-ibu tuh satu aja tuh. Yang saya cerita itu tuh, yang ibu-ibu lewat dia teriak tuh gitu. Masalah Atikah ini udah nggak asing lagi jadinya di studio Lentera Malam. Ada yang bantu-bantu di situ gitu. Oh, berani di sini ya. Tadi temenin Atikah gitu. Terus Nurli bilang, "Bang, jangan bilang gitu, Bang." Berarti, Bang, kita bisa ngambil kesimpulan di sini ya. Enggak semua yang makhluk halus, jin ataupun korin gitu selalu jahat. Oh, enggak. Kadang juga manusia yang jahat sekalipun pasti ada sisi baiknya, Ri. Enggak selalu orang jahat, enggak, pasti ada sisi baiknya. Itu yang saya tanggap. Jin juga begitu. Sejahat-jahatnya jin pasti ada sisi baiknya. Pernah kan orang ada ditolongin jin apa segala macam gitu. Tapi kita tidak boleh bekerja sama dengan mereka. Dalam surat jin sendiri itu dijelaskan. Jin sendiri yang berbicara dalam Al-Quran, yang ngomong di Al-Quran gitu, bahwa manusia tidak boleh bekerja sama dengan jin. Udah nafsi-nafsi aja. Nah, kalau seperti kasus yang Atikah ini, Bang, dia menampakkan itu dan memberikan solusi juga ke abang ini, itu berarti dia udah melanggar aturan atau gimana, Bang? Iya, jadi gini, jin dan manusia itu punya batas yang sangat tipis, diciptakan oleh Allah, yang saya sebut dimensi. Gitu. Kenapa kok kita bisa melihat sosoknya Atikah? Gitu. Sedangkan dia sudah berbeda alam dan dia melanggar batas yang ditentukan oleh Allah. Dia masuk ke dimensi manusia sehingga terlihat oleh saya dan sosoknya tetap jin korin. Dan saya terbawa ke alamnya, saya agak terbawa, separuh sukma saya itu terbawa. Sehingga saya tidak bisa berpikir dengan logis tentang keanehan-keanehan yang saya alami pada saat saya ngobrol. Satu, Sapam bilang, saya ngomong sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri. Terus pedagang Indomie, teh manis atau rokok gitu, bilang Indominya nggak dimakan. Terus tehnya nggak diminum. Nah itu saya setengah, sukma saya terbawa. Setengah ya, tapi setengah lagi saya masih sadar. Sampai kejadian itu pun setelah saya tahu ngobrol sama sosok yang menyerupai Atikah tersebut, saya sempat shokan seminggu. Shock saya, sampai saya agak diruqyah. Oh iya. Iya, diruqyah tuh saya. Ya agak keluar, baru saya bilang bang gitu. Dan banyak pelajaran yang saya dapat dari sosok tersebut. Banyak. Sebelum ketemunya si jin korin ini yang memberi solusi sama abang ini, abang
menilai jin korin itu baik atau buruk semua atau Gini, iya, ini menarik nih. Oh iya. Iya. Jadi saya anggap tuh yang melanggar udah buruk aja tuh ketika itu. Nah, berubah mindset saya atau paradigma saya tentang jin korin. Berarti jin itu sama sama kita. Sejahat-jahatnya jin pasti ada sisi baiknya. Jin korin ya. Iya. Tapi kalau ketika dia mengganggu manusia, apalagi mengganggu manusia untuk beribadah, baru predikatnya masuknya setan dia. Oh gitu. Iya. Jadi manusia juga sama. Ketika saya mau ibadah digangguin sama manusia, ya masuk dia predikat setan. Bener bang, bener bang. Jadi dalam suatu hadis disebutkan itu jin itu mempunyai mata, telinga dan hati. Ketika makhluk mempunyai hati nurani, itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Ya. Ada rasa cinta juga dalam sosok tersebut. Ya binatang ya cinta gitu. Tapi itu bukan hati yang seperti dimiliki oleh jin dan manusia. Makanya dalam Al-Qur'an minal jinnati wanas itu selalu berdampingan tuh. Oh iya. Iya. Minal jin wati wanas. Iya. Jin sama manusia itu berdampingan. Iya. Nenek moyangnya jin, saya katakan lagi, itu namanya Sumia. Dalam kitab Israiliyah ya. Itu namanya Sumia. Nenek moyangnya jin, Nabi Adamnya jin pertama. Dan dia punya permintaan sama Allah. Dia bilang begini sama Tuhan, dia minta, saya mau melihat tapi tak terlihat. Dan disitulah dia tidak diberikan jasad atau bentuk. Iya. Dia mau kayak gimana aja dia ngebentuknya. Oh jadi kalau misalnya dia mau kepengen gambaran bakun, itu pocica gitu, itu terserah mereka itu. Terserah mereka. Tapi kalau manusia melewati suatu tempat terus ketemu hama halal kayak gitu tuh, kenapa bang? Karena asumsinya, imajinasinya bermain. Dan jin bisa baca pikiran kita. Contoh, sebelum kita lewat di suatu yang angker, pasti kita sudah dapat masukan dari orang lain kan. Dia bilang jangan lewat situ angker sering banyak kuntilanak. Ketika kita lewat situ, imajinasi kita sudah bermain. Jin tahu bisa baca pemikiran kita sehingga diserupakanlah adanya makhluk kuntilanak. Pantes ya, maksudnya setiap negara berbeda-beda ya Bang? Beda, karena sugestinya dulu dimasukin. Iya. Berarti secara tidak langsung ada makhluk yang bernama setan itu ada di dalam diri kita dan diwujudkan oleh jin. Iya, jadi pemikiran kita. Berarti yang menciptakan kuntilanak itu siapa? Pemikiran kita sendiri. Nggak ada dalam Al-Quran wa ma khalaqtul kuntilanak, nggak ada. Yang ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kita masuk ke konteks pesugihan, Bang. Iya. Pesugihan itu kan berarti si manusia ini bekerja sama dengan satu entitas jin. Iya. Dan itu menolong kan? Iya. Jenisnya menolong juga kalau kita buat orang yang melakukan. Itu mereka emang benar-benar meminta tumbal atau gimana Bang? Sedangkan yang Abang alami tentang Atika ini, dia juga menolong Abang juga tuh. Iya. Jadi tidak meminta tumbal. Iya. Jadi gini, ketika kita minta tolong sama jin, tentunya dia ada take and give. Ya. Itu pasti. Dan itu rinci. Makanya dalam Al-Quran
secara spesifik ada surat jin. Dan itu omongan jin pada awal-awal ayat jin surat jin tersebut. Jangan kau bekerja sama dengan bangsa kami. Gitu. Kalau udah kerja sama tentunya udah ada take and give. Yeah. Kalau saya nggak bekerja sama, saya cuma tahu-tahu saya duduk gitu dan dia datang, itu sifatnya salah satu bentuk dari pertolongan Allah. Iya. Pada awalnya kan saya bilang, wah semua jin yang melanggar itu sesat. Terus saya kembali lagi bahwa jin itu punya hati. Ada juga kan jin yang jatuh cinta sama manusia, ya percaya saya. Oh iya, udah 2 kali video di Balai Misteri itu menayangkan kisah jin jatuh cinta dengan manusia. Oh iya, jin punya hati, punya rasa. Kalau dia nggak punya rasa, dia nggak bisa beranak pinak. Pernah menulis suatu artikel yang judulnya Komunitas Jin di Antara Komunitas Manusia. Nah, pasti sobat Balai Misteri dan penggemar Bang Chandra nih belum tahu latar belakang pendidikan Bang Chandra. Boleh dijelasin di sini, kita buka-bukaan. Ini mah dibuka beneran, bukan buka-bukaan. Ya, saya salah satu alumnus di salah satu institut dulu, bukan universitas. Oh, dulu institut. Ya, yang lebih dikenal IAIN. IAIN. Ya, sekarang kan udah berubah UIN. Syarif Hidayatullah di Ciputat saya. Nah, makanya sebelum kita ngomong artikel yang Abang tulis, jadi mesti dijelasin dulu dasar dari pendidikannya. Gitu, Bang. Iya. Ya masa sih gitu orang ngecek-ngecek nulis artikel gitu. Nah, gitu. Ya kan, tapi emang orang ngecek-ngecek saya. Pemikiran orang itu pasti ada aja yang kayak gitu, Bang. Ya, saya salah satu alumnus S1 saya di IAIN, Syarif Hidayatullah. Saya ambil Fakultas Tarbiyah waktu itu. Paham kan? Jadi bukan sembarangan pemandi jenazah yang kita kenal ini. Ini lulusannya udah universitas ini. Wah, ya itu kan cuma S1 lagi. S1 Baso 2. S1 Baso 2. Iya, saya jarang ketika di mana-mana saya jarang pakai gelar di nama belakang saya tuh, saya hampir nggak pernah. Bagi saya itu nggak penting. Yang penting inilah diri saya gitu. Bukan tanpa embel-embel ini sarjana apa segala macam. Saya agak kurang sreg gitu. Ada yang pakai misalkan namanya terus di belakang SPS sarjana pendidikan Islam, ada gitu juga. Terus ada misalkan hari SAG gitu kan, sarjana agama gitu. Tapi saya SAG itu bukan sarjana agama nih. Apa, Bang? Sarjana alam gaib. Iya, ketemunya jenazah mulu. Iya. Artikelnya, tulisan artikelnya ini. Tulisan artikelnya secara detailnya nanti kita bikin video lagi nih, Ri. Untuk membahas masalah itu tuh. Siap, saya setuju itu. Itu setuju. Komunitas jin di antara komunitas manusia itu rinci saya. Tentang rentang waktunya, bagaimana jin dan manusia beranak pinak, dan bagaimana jin dan manusia bersosialisasi dan terbenturnya antara jin dan manusia gitu. Itu lengkap lah saya. Oke. Itu video nanti kedua atau ke berapa ya, Bang ya? Iya, datang lagi. Sebab saya bilang, cerita saya udah habis. Wah, anak jin nih di mana-mana nih konten ceritanya banyak, horor mulu. Enggak. Banyak kok channel-channel yang saya nggak isi. Banyak, ada beberapa. Ada aja nih, wah dari mana-mana ngamen nih apa segala macam. Ya udah habis cerita saya. Mau diapain lagi? Dan pengalaman saya bukan 1 aja, tapi 6 atau 7. Itu selama 28 tahun saya memandikan jenazah gitu, dan berbelas-belas tahun kerja di kamar mayat.
Cuma segitu hal mistisnya. Dan ratusan mayat yang Ribuan. Oh, ribuan. Ribuan lagi tuh. Ribuan mayat saya. Berarti nggak selalu mistis. Oh, enggak. Ada enggak, Bang? Cerita yang tidak diterima sama channel, Bang? Ada. Ada. Cerita apa, Bang? Salah satunya cerita tentang saya memandikan 2 remaja yang meninggal akibat oplosan. Nggak diterima tuh, Bang? Enggak, dihapus katanya, kurang serem katanya. Kurang horor. Ya, saya pribadi saya balik lagi, saya nggak bisa menakut-nakuti penonton, nggak bisa dengan pengalaman saya. Nah, dengan keterangan ini kan berarti memang kejadian ini tuh dialami sendiri sama Bang Chandra, satu. Kedua, dan pasti yang dibawain itu ceritanya memiliki edukasi dan pengalaman tersendiri lah. Mudah-mudahan insya Allah ada edukasinya, diambil iktibarnya oleh penonton. Ya sebab cerita itu cuman saya memandikan apa segala macam. Ini denger-denger, Bang, Ya. dari kabar burung, bener gak sih, Bang, kalau cerita Atika ini mau diangkat di film? Ada rumor begitu. Ada rumor ya. Masuk ke saya ada beberapa produser ya, gitu. Karena dia ngelihat di di video Lentera Malam gitu, dan banyak juga yang komen gitu, di filmin bagus nggak sih gitu kan. Bagi saya pribadi nggak terlalu tertarik untuk dibuat suatu film. Bagi saya biasa aja. Itu makanya untuk ini saya belum buka sama Bang Jamal. Ketika pun nanti deal, ya itu kan yang ngangkat cerita itu Bang Jamal Lentera Malam, ya tentunya pihak terkait harus konfirmasi ke Bang Jamal, ke pihak Lentera Malam. Nggak bisa saya bilang iya segala macam, enggak. Sebab yang mempublikasikan, yang menayangkan adalah Lentera Malam. Dia punya hak gitu. Udah berapa kali, Bang, cerita Atika ini ditawarkan ke channel-channel? Ada beberapa lah. Cuman dibilang ya kurang menarik aja. Berarti Bang Jamal ini salah satu tim Lentera Malam ya. Itu sangat detail, teliti, dan punya insting ke depannya tuh ini cerita bagus. Jadi hebatnya Bang Jamal, saya baru buka, Bang mau cerita apa? Gitu. Masalah Atika, pembunuhan mutilasi tahun 2008 gitu. Itu bisa langsung dia ambil gitu. Oke Bang, cerita itu. Tahan dulu ceritanya biar saya penasaran, kita take video di atas. Itu luar biasa analisnya Bang Jamal ketika saya baru membuka bagian 3 bagian aja. Saya ini. Langsung dia tertarik. Dan alhamdulillahnya lagi kan dapat endorse dari Sukun tuh ya. Makanya kan saya ngerokok tuh. Sebenarnya kemarin di video pertama tuh kita ngebahas lumayan banyak nih, Bang. Iya. Tapi karena kemarin terlalu banyak dan belum izin, jadi tag ulang sekarang. Udah gitu yang kemarin ditanyain saya lupa semua. Di YouTube saya sendiri itu ada keterangan. Ketika saya mau cerita itu nggak ada konsep dulu di kepala saya, mengalir aja karena saya cerita pengalaman pribadi saya. Kalau orang ngarang kan di konsep dulu tuh, ditanya begini, gitu. Dan ketika saya itu saya berusaha mengingat, semua kejadiannya udah lama. Nah itu dia, karena udah lama kejadian. Iya, nggak pernah saya ketika 2008 lagi. 2008. Ketika saya podcast di channel-channel lain itu nggak pernah saya konsep, yang mengalir aja. Kayak gini aja ya Bang. Iya. Nanti kita akan ngebahas artikel yang Abang tulis. Iya. Karena penasaran juga Bang. Antara
komunitas jin di antara komunitas manusia. Di antara komunitas manusia. Karena masih, maaf ya Bang ya, ada beberapa golongan orang itu nggak percaya sama hal-hal seperti itu. Sama jin gitu. Sama jin, kayak sama setan, kayak iblis, kayak apa segala macam, nggak percaya. Nah, ini mungkin salah satu edukasi yang ntar ke depannya kita sharing Bang. Insya Allah. Iya. Karena penulisnya langsung nih gue dapet jadi. Bukan dari informasi-informasi sembarangan ya Bang ya. Iya. Apalagi S1 agama ya Bang. Tarbiyah saya. Tarbiyah. Itu lebih dalam lagi tuh kayaknya tuh. Pengalaman selama di Lentera malam ini? Ya, sebetulnya kalau diceritain panjang, Ri. Ketika saya lihat juga video saya di Lentera malam, itu Bang Jamal selalu ngelirik. Biasanya dia fokus. Betul. Dan ketika saya tag video kemarin, yang kita video call, dia bilang, beda loh Bang. Aura abang ketika abang tag video Atika, kena banget. Jadi, kisah yang unik bagi saya. 2008 mengalami, ketika saya mau cerita itu mengalami juga gitu keanehan-keanehan. Ini keanehan ini sebenarnya. Rentan waktunya tuh panjang Bang. Panjang. Tapi masih mengalami Bang. Dan uniknya juga ketika tag video pertama masalah ini saya podcast di channel Balai Misteri, hostnya juga ngalamin keanehan. Itu maaf Bang ya, kayak lagi duduk di belakang saya itu. Makanya nengok-nengok terus ya. Makanya nengok-nengok terus. Dan ini kalau ingat beliau ya, atau menyebut nama beliau, nggak tahu merindingnya tuh sekujur badan ini. Ya mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah. Amin ya robbal alamin. Ya. Saya respect sama beliau, masih muda gitu kan. Dan dia sudah meninggal pun jin kodinya kasih filosofi yang sangat berharga. 2 filosofi sangat berharga bagi hidup saya. 1, memang gaji saya sebagai pemandi jenazah itu tidak bisa mencukupi finansial keluarga saya. Dia bilang, keluar dulu dari masalah, selesaikan dari masalah dari luar gitu. Keluar dulu saya dari memandikan jenazah, tapi saya nggak tinggal ya, keluar gitu. Dan saya bikin usaha lain gitu. Nah sampai sekarang lah saya 2 nih jalan. Apa Bang usahanya? Ya ternak ikan cupang. Ternak ikan cupang, terus ada juga saya buka terapi. Terapi apa Bang? Terapi telur. Dan itu lokasinya di mana Bang? Di Paneglang. Harusnya saya Sabtu Minggu ini ada di Paneglang. Ini saya liburkan dulu karena ada keperluan sama ayah saya nih, orang tua saya di Tanah Abang. Oh gitu, jadi sekarang tuh lagi stay di Tanah Abang. Iya, tapi minggu depan sudah di Paneglang lah. Saya terima kasih sama para penonton ya, penontonnya di Lentera Malam yang sudah memberikan komentar yang sangat berharga bagi saya. Sehingga terbentuklah cerita ini di balik layar Lentera Malam. Itu dia. Karena saya juga lihat terus ternyata, di belakang layarnya ini ada misteri ini. Makanya buru-buru saya angkat. Takut keduluan orang ya? Takut keduluan orang. Tapi sebenarnya udah nggak mau lagi cerita masalah Atika, udah nggak mau saya. Udahlah gitu, yang lalu biarkan berlalu. Asik. Gitu. Bang, ini makasih Bang atas kehadirannya. Sama-sama. Ya mudah-mudahan abang selalu sehat. Amin, insya Allah. Keluarga juga semakin sehat. Terus rezekinya ditambah dan dilapangkan. Amin. Dan buat Bang Jamal dan tim Lentera Malam yang sudah bersedia cerita ini diangkat di Balai Misteri, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Sedikit channel-channel besar tuh mau menghargai atau mengapresiasi channel-channel kecil Bang. Tapi terima kasih buat Bang Jamal dan Lentera Malam.
Mungkin segitu nih yang kita bahas. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan nggak ada lagi tuh namanya tuduhan ke Lentera Malam kalau itu tuh settingan atau segala macem lah gitu. Karena emang kebetulan kemarin lagi ditimpa musibah aja. Iya. Malam ini segitu dulu videonya. Gua Aris Setiawan dari Balai Misteri dan Bang Chandra izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.